Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel MJR Racing Tunit. Sahabat racing semuanya, kali ini saya akan membuat konten pembahasan di seputaran balancer. Jadi akan saya jawab beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi saya, yang masuk ke bagian kolom komentar saya. Jadi banyak yang bertanya bagaimana cara menentukan balancer, ukuran balancer, berat balancer, seperti itu. Jadi apa yang disebut balancer? Balancer itu adalah bisa dibilang, kalau buat di motor 4 tak, balancer itu bisa kita bilang atau bisa padukan, bisa disebut dengan untuk membantu torsi. Jadi apabila balancer kita ringankan atau kita beratkan, itu sangat berpengaruh di motor kita. Jadi kita lihat dulu seperti apa penampakan balancer, seperti apa bentuk balancer. Saksikan terus video. Oke teman, kali ini saya lagi berada di bengkel saya nih. Ini adalah mesin-mesin garapan saya. Kita akan lihat seperti apa balancer. Kita akan cocokkan saja di mesin saya ini yang lagi saya bongkar. Jadi balancer itu seperti ini. Nah, ini dia penampakan dari balancer. Nah, ini jadi balancer itu terdapat di bandul sebelah kanan, terdapat di batang kruk as sebelah kanan. Nah, ini ada balancer. Kenapa kita bilang balancer? Karena ini adalah digunakan untuk membalance putaran dari kruk as. Nah, kita lihat kruk asnya. Nah, ini kruk as. Ini kruk asnya sudah saya modifikasi. Ini kruk as, ini motor Jupiter, tapi kruk asnya sudah saya modifikasi seperti ini. Anda bisa lihat modifikasinya. Nah, ini sudah dimodif dan saya kasih balancer seperti ini. Nah, ini bentuknya, beratnya dan besarnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan jawab. Banyak yang bertanya bagaimana menentukan balancer atau berat balancer. Jadi berat balancer itu ditentukan yang pertama dari trek. Untuk kita balik dulu ke motor standar. Kenapa motor standar balancernya atau bandul di sini berat? Karena berat itu berada bersatu dengan sproket. Kalau nggak salah beratnya dari motor standar itu 1,1 sampai 1,6 itu, sampai 1,6 beratnya itu. Kenapa dikasih berat kalau untuk motor standar? Karena kalau motor standar di treknya itu bisa menemukan turunan, bisa menemukan trek lurus dan juga bisa menemukan tanjakan. Jadi itu dipergunakan untuk seperti itu. Berbeda dengan motor-motor racing yang sudah kita modifikasi. Kalau untuk motor racing yang sudah kita modifikasi, berat balancer ini bisa dihitung yang pertama dari trek. Kalau treknya pendek bisa dibilang dengan motor drag saja. Kalau untuk motor drag, untuk cc di bawah 200 cc balancernya itu bisa kita kalkulasikan, bisa kita kasih di kisaran antara 300 gram sampai 550 gram. Itu untuk motor di bawah 200 cc. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melewati tahap preset atau setting. Jadi ini video ini saya bagikan dengan sebelumnya saya sudah melakukan tahap preset. Jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk bentuk balancer. Untuk bentuk balancer, ini adalah bentuk balancer yang saya kira ini bentuk balancer yang benar. Nah, berbeda dengan balancer yang ini. Nah, ini. Nah, ini bentuk balancer yang saya bilang ini salah. Ini salah.
Ini kita nemukan di mesin yang datang ke tempat saya dan saya bongkar, ternyata balancernya seperti ini. Ini kenapa saya bilang salah. Jadi balancer itu harusnya itu besarnya seperti ini. Harusnya bulat, diameternya besar. Nggak apa-apa, kita kurangi dari ketebalannya, yang penting diameternya besar. Nah, kenapa dipusingkan besar? Jadi fungsinya itu untuk membantu torsi, untuk membantu torsi atau gulingannya krek as di waktu motor ini berjalan atau menyala. Nah, jadi torsinya seperti ini. Jadi torsinya besar. Apabila krek asnya kecil, ini torsinya nggak dapat, percuma. Jadi ini bukan balancer, ini cuman dibuat untuk pemberat saja. Seperti itu. Nah, untuk besaran ini kita tiru dari balancer yang standar bawaan dari motor. Besarnya kita tiru dari ini saja. Semisal ini motor Jupiter, kita tiru besarnya dari sini, atau Anda membuat balancer di motor lain, tiru saja dari rumah kopling ganda yang ada di motor tersebut. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, balancer itu ditentukan dari bobot atau berat dari joki. Untuk berat joki pun seperti itu. Kalau misalkan joki kita ringan, itu balancer kita harus agak diberatan dikit. Kasih berat dikit. Jadi kita padukan dengan treknya, dengan jokinya. Terus yang ketiga, dipadukan dengan cc dan noken as atau buka tutup noken as, durasi dari noken as. Apabila durasi noken as kita kecil, itu balancernya harus kecil juga. Nggak bisa balancernya berat, karena nanti motornya akan lemot di bagian bawah, dan emang kena di bagian atas, tapi bagian bawahnya kita akan ketinggalan. Seperti itu. Terus dari cc. Nah, untuk cc, kalau di bawah 200 cc itu tadi sudah saya bilang kisarannya 300 gram sampai 550 gram. Tapi kalau di atas 200 cc itu bisa nyampe 1,1. Ya, bisa nyampe 1,1 kilo, 1 gram. Jadi kenapa kalau di atas 200 cc itu harus berat? Karena torsi yang didapat untuk menunjang cc yang besar itu harus agak berat. Soalnya kita harus mendapatkan torsi. Karena kalau dikasih ringan, torsinya nggak dapat, motornya malah nggak lari, bagian atasnya malah ngambang begitu. Nah, jadi teman-teman semua sebenarnya harus melakukan riset. Risetnya itu dibantu dengan meriset di bagian krek as. Nah, krek as ini juga harus diriset. Nah, satu lagi. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini bobot balancer, atau ini kalau dibilang di tempat saya ini rotor. Ini rotor di bagian kiri untuk pengganti magnet. Nah, kenapa saya bikin rotornya sebesar ini? Karena ini saya meniru dari besarnya magnet dari YZ. Nah, diameternya 70. Untuk beratnya ini saya sesuaikan dengan cc motor, dengan durasi motor, dengan durasi noken as, dengan joki pun, dengan trek pun saya sesuaikan. Jadi gitu. Jadi harus melewati tahap riset. Begitu, teman. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk membuat balancer. Tidak boleh sembarangan untuk meriset, maksudnya untuk membuat balancer. Begitu. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman bisa sudah paham, dan saya tekankan lagi, saya membuat video dan menerangkan seperti itu karena saya melewati tahap riset. Jadi untuk teman-teman semua, saya tekankan atau saya harapkan untuk meriset juga, agar supaya mesin yang Anda bikin itu bisa pas dengan settingan yang Anda mau begitu. Oke. Dan kalau misalkan Anda mau bertanya, misalkan Anda ada yang kurang paham atau gimana, silakan masuk ke kolom komentar saya. Nanti akan saya coba menjelaskan. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itulah yang bisa saya jelaskan untuk seputaran membahas di wilayah balancer. Jadi untuk teman-teman semua, seperti tadi saya bilang, untuk membuat motor racing kita menjadi kencang itu harus melewati tahap riset. Jadi risetlah motor Anda agar settingannya bisa
sehati dengan apa yang Anda mau. Oke, selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.